Pada suatu hari, di tengah padang rumput yang luas, tinggallah seekor semut pekerja keras bernama Sari dan seekor jangkrik pemalas bernama Jojo. Sari selalu sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Sementara Jojo lebih suka bermain dan bernyanyi di bawah terik matahari. Sari, semut yang rajin itu, selalu bangun pagi untuk bekerja. Dia berkeliling padang rumput mengumpulkan biji-biji dan remah-remah untuk disimpan. Sari tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung selamanya dan musim dingin akan segera datang. Di sisi lain, Jojo, jangkrik yang gemar bersenang-senang, memandang pekerjaan Sari sebagai sesuatu yang sia-sia. Jojo selalu berkata, "Hei Sari, mengapa kamu bekerja sekeras itu? Musim panas masih panjang. Ayo bersantai dan bernyanyi bersama." Namun, Sari tetap pada pendiriannya dan tidak mau bergaul dengan Jojo yang pemalas. "Musim dingin akan tiba dan aku harus siap," jawab Sari setiap kali diajak oleh Jojo. Hari berganti hari, Sari terus bekerja keras, sementara Jojo terus bermain dan bernyanyi. Tidak lama kemudian, musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, menutupi padang rumput dengan selimut putih yang dingin. Sari sudah siap. Dia memiliki cukup makanan untuk bertahan selama musim dingin dan bersembunyi dengan nyaman dalam sarang yang hangat yang telah dibangunnya dengan susah payah. Jojo di sisi lain tidak siap. Dia kedinginan dan lapar. Nyanyiannya sudah tidak lagi terdengar karena dia terlalu lemah untuk bersenang-senang. Dalam keputusasaannya, Jojo pergi ke sarang Sari untuk meminta bantuan. "Tolong Sari, aku kelaparan dan tidak memiliki tempat untuk berlindung dari dingin," ratap si Jojo. Sari yang memiliki hati yang baik tidak tega melihat Jojo dalam keadaan demikian. Dia mengingatkan Jojo, "Aku telah memperingatimu untuk bersiap-siap, tetapi kamu memilih untuk bermain daripada bekerja." Namun, Sari tidak bisa melihat teman padang rumputnya menderita. Dia membagikan sedikit makanan yang dia miliki dan mengizinkan Jojo untuk tinggal bersamanya sampai musim dingin usai. Melalui pengalaman ini, Jojo belajar pentingnya persiapan dan kerja keras. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu musim dingin berlalu, dia akan bekerja sekeras Sari untuk memastikan dia tidak akan terjebak dalam situasi serupa di masa depan. Dan begitulah semut dan jangkrik belajar untuk hidup berdampingan, menghargai kekuatan dari kerja keras, serta kenikmatan dari istirahat dan permainan di waktu yang tepat. Mereka menjadi contoh bagi semua makhluk di padang rumput bahwa keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci kebahagiaan. Di sebuah hutan yang rimbun, di tengah-tengah aneka tumbuhan hijau dan bunga yang berwarna-warni, tinggallah seekor kera yang cerdik bernama Koko. Koko tidak seperti kera lainnya. Dia adalah seorang pujangga
dan pemimpi yang senang menghabiskan waktu dengan membaca dan menuliskan puisi. Dalam salah satu petualangannya di hutan, Koko bertemu dengan seorang kelinci yang anggun dan cantik. Dia bernama Putih. Dengan mata yang bulat dan bulu yang lembut bak awan di langit, Putih memikat hati Koko sejak pandangan pertama. Siapa gerangan dirimu, wanita nan cantik jelita yang melompat-lompat bagaikan tarian alam? Tanya Koko kagum. Putih tersenyum, matanya berbinar. Saya Putih, anak hutan ini, yang menari mengikuti irama dedaunan. Koko yang biasanya lancar berbicara merasa kata-katanya terhenti, namun tak ingin kehilangan kesempatan. Dia pun berkata, "Ah Putih, apakah kau tidak keberatan menyimak salah satu buah karya puisi yang telah kucipta?" Putih mengangguk penasaran. Dengan senang hati Koko. Dan dengan suara yang penuh emosi, Koko mulai membacakan puisi tentang hutan yang damai, tentang dedaunan yang berbisik, dan tentang bulan purnama yang menyinari keindahan malam. Putih terpesona bukan hanya oleh kata-katanya yang indah, tapi oleh ketulusan hati Koko. "Ah Koko, kau bukan hanya seekor kera, tapi seorang penyair juga," ucap Putih terharu. "Hatimu sehalus sutra dan pikiranmu sejernih mata air." Koko tersenyum, tergerak oleh pujian yang diberikan oleh Putih. "Wahai kelinci yang lembut, bersamamu aku merasa seperti pahlawan dalam dongeng, siap untuk berlayar di lautan petualangan. Bisakah aku mungkin meminjam sedikit waktumu lagi esok hari?" "Mungkin," kata Putih dengan gurauan hangat, "jika puisi esok hari setinggi loncatanku." Mereka berdua tertawa, suara mereka berpadu dengan alunan angin hutan. Hari berganti dan pertemuan demi pertemuan membuat kisah mereka terjalin lebih jauh. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan belajar satu sama lain. Tapi Koko tahu, di dalam hati yang paling dalam, dia telah jatuh cinta pada kelinci yang lincah itu. Suatu hari dengan beraninya Koko berkata, "Wahai Putih, aku mustahil boleh bersamamu karena kita berbeda. Tapi izinkan aku mengatakannya, dalam puisi atau tidak, bahwa aku jatuh cinta padamu." Putih mendekat, matanya lembut dan menghangatkan jiwa. "Oh Koko, di mataku kau lebih dari sekedar kera, dan perasaan yang kau tunjukkan membuatku semakin berharga. Cinta tak mengenal bentuk atau warna, dan hatiku telah terbuka untukmu." Dan di bawah sinar bulan, di antara nyanyian jangkrik dan bisikan pohon, mereka berdua merajut kisah cinta yang mana kera dan kelinci bukan sekedar kawan, tapi sahabat sejati dan pemadu cinta yang tulus. Mereka, Koko dan Putih, menjadi pengingat bagi semua penghuni hutan bahwa cinta mampu melintasi semua perbedaan, dan bahwa keberanian untuk menyatakan hati adalah langkah paling mulia dalam tarian yang abadi ini yang kita sebut kehidupan.